Hari ini kita mau belajar tentang sholat idain. Apa itu sholat idain? Pernah dengar nggak? Sholat idain. Sholat idain. Kalau sholat id pernah dengar nggak? Sholat id. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, karena ada dua sholat id tadi, ya namanya jadi disebut sholat idain. Sholat dua id, 2 hari raya. Maksudnya sholat idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ada 2 idulnya, maka disebut dengan idain. Itu ya. Baik, sekarang kita baca dulu bukunya. Ahmad adalah seorang anak kelas 2. Bulan Ramadan ini dia menunaikan ibadah puasa secara penuh 30 hari. Oleh karena itu, orang tuanya memberi hadiah sepeda baru. Pada pagi hari sesudah bulan Ramadan berakhir, orang tuanya mengajaknya untuk sholat di masjid. Ahmad merasa sholat pada hari itu agak berbeda dengan sholat yang biasa dia kerjakan. Dia kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, tadi yang kita lakukan itu sholat apa ya namanya? Kok takbirnya banyak sekali?" Ya, kata Ahmad. Terus ayahnya menjawab, "Ahmad, ini namanya sholat id. Kita laksanakan sesudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tapi tidak hanya sesudah puasa saja kita melaksanakan sholat id. Nah, besok saat hari raya Idul Adha kita juga melaksanakan sholat id. Nah, sholat id yang kita lakukan sekarang ini, yang setelah puasa Ramadan tadi, ya disebut dengan sholat sunnah Idul Fitri. Sedangkan sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Adha disebut sebagai sholat Idul Adha. Nah, oh iya ya, kata Ahmad. Ahmad belum tahu caranya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ajarin ya, kata Ahmad. Baiklah, nanti akan ayah ajari. Nah, untuk lebih mudah memahami, mari kita simak penjelasan berikut. Perhatikan, ya. Ketentuan sholat idain. Pengertiannya yang pertama, pengertian sholat idain. Sholat idain tadi seperti yang sudah Ustazah jelaskan adalah yang dimaksud sholat idain adalah sholat id, 2 sholat id. Kenapa kok idain? Ya, karena ada 2 sholat id. Idain, namanya 2 sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ya yang dimaksud sholat idain. Nah, jadi nanti kalau ada dengar istilah sholat idain, apa itu, sholat baru ya? Enggak ya, bukan ya. Sudah paham nanti ya kalau dengar sholat idain, apa itu? Nama yang dimaksud sholat idain adalah sholat id dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat id ini adalah sholat 2 rakaat jumlahnya, yang dilakukan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya, yaitu yang pertama sholat Idul Fitri. Kita bahas dulu sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata Aid yang artinya kembali. Aid itu artinya kembali. Dan Fitri
yang artinya berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setelah orang Islam melaksanakan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Nah, di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, ada sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim. Apa saja sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, mandi. Ya, jadi mandi sebelum sholat Id itu hukumnya sunnah. Nah, kan dulu kita sudah pernah membahas ya, mandi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah atau boleh. Yang pertama, masih ingat nggak mandi wajib? Mandi wajib itu dilakukan kapan? Ketika kita bersuci dari hadas besar. Ya, misalnya setelah selesai haid. Nah, kita bersucinya dengan cara mandi. Nah, hukumnya mandi ini adalah wajib, makanya disebut dengan mandi wajib. Nah, ada lagi mandi sunnah. Apa itu mandi sunnah? Mandi yang hukumnya sunnah. Ya, contohnya mandi ketika sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini disebut dengan mandi sunnah karena jika kita melaksanakan mandi sebelum berangkat sholat Id itu kita mendapatkan pahala. Ya, yang pertama sunnahnya adalah mandi. Kemudian yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Pada hari raya Idul Fitri kita akan bertemu banyak orang, sehingga memakai wangi-wangian untuk menyenangkan orang yang ditemui juga termasuk sedekah. Oleh karena itu disunahkan memakai wangi-wangian sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sudah mandi, kemudian pakai parfum biar wangi. Ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga. Tadi sunnahnya yang pertama mandi, kemudian memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Ya, pakaian yang paling bagus itu bukan berarti harus baru ya. Ya, bisa juga pakaian kita yang sudah ada di lemari, yang kita sudah punya, tapi kita pilih yang paling bagus. Jangan yang sobek-sobek, jangan yang sudah bolong, ya. Nah, kita pilih pakaian yang paling bagus di antara yang kita punya. Ya. Adapun dasar disunahkannya memakai pakaian yang bagus pada hari raya Idul Fitri ada di dalam hadis yang sebelumnya tadi ya. Ya, disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Nah, kemudian sunnah yang keempat yaitu makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah tidak pernah ketinggalan untuk memakan beberapa butir kurma sebelum sholat Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa kurma. Nih ya, jadi sunnahnya sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu kita disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Sedikit nggak apa-apa,
Ya, Nabi Muhammad memakan beberapa butir kurma. Jadi nggak harus yang makan besar dulu, nggak apa-apa. Ya, makan kue sedikit, makan kurma boleh. Ya, yang penting makan sesuatu. Tuh. Kemudian tadi sunnah yang pertama adalah mandi dulu. Kemudian pakai wangi-wangian. Terus pakai baju yang terbaik. Terus makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Nah, ini sunnahnya, misalnya kita berangkat sholat Id itu lewat jalan depan. Nah, nanti pulangnya kita muter agak jauh sedikit lewat jalan belakang, misalnya seperti itu. Ya, sunnahnya berangkat dan pulang itu lewat jalan yang berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat Id, beliau memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kemudian yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesai pelaksanaan sholat Id, ya. Jadi kalau udah selesai akhir bulan Ramadan, ya, biasanya habis buka puasa terakhir, ya, kita terus membaca takbir, ya, Allahu Akbar yang itu, ya. Nah, itu dibaca mulai dari habis maghrib, ya, malam terakhir bulan Ramadan sampai pagi setelah sholat Id selesai, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu menggenapkan hitungan hari Ramadan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, berdasarkan ayat tersebut kita diperintahkan bertakbir setelah Ramadan berakhir. Adapun batasan waktunya yaitu sampai selesai pelaksanaan sholat Id, didasarkan pada hadis dari Ibnu Abi Dzibin dari Az-Zuhri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan pada Idul Fitri. Beliau bertakbir hingga tiba di lapangan dan sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat, beliau menghentikan takbirnya. Nah, itu tadi ketentuan-ketentuan ketika sholat Idul Fitri. Nah, besok kita lanjutkan dengan sholat Idul Adha, ya. Tadi kan sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Nanti ada lagi ketika sholat Idul Adha, ada lagi sunnah-sunnahnya juga, gitu ya.